Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan membacakan kisah mengenai hijrah Rasulullah ke Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Penduduk kafir Mekah selalu berbuat jahat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ingin hijrah ke Madinah. Jadi salah satu latar belakang hijrah itu adalah memang karena di Makkah itu sudah tidak aman lagi bagi keberadaan Rasul dan para sahabatnya, sehingga diputuskan untuk melakukan hijrah ke Madinah. Namun, penduduk Mekah melarang mereka yang ingin hijrah ke Madinah. Jadi dilarang ya perpindahan mereka itu. Tidak boleh, pokoknya sudah di Mekah. Akhirnya pada suatu malam, kaum Quraisy ingin berbuat jahat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Allah selalu menolong Rasulullah. Jadi malam-malam itu mereka memang merencanakan suatu kejahatan kepada Nabi. Apa kejahatannya? Kita lihat. Allah membuat beberapa orang Quraisy yang ingin berbuat jahat itu tertidur di sekitar rumah Rasulullah. Lalu Rasulullah pun segera keluar untuk bertemu Abu Bakar. Jadi sudah mengintai di sekitar rumah Rasulullah. Nanti kalau pas mau keluar memang mereka mau berbuat jahat. Tapi atas kehendak Allah mereka itu ditidurkan sehingga tidak tahu ya kalau Nabi itu keluar di tengah malam. Nah, ya ini ceritanya sebenarnya yang tidur yang menggantikan posisi tidurnya Rasul itu Ali. Jadi ketika mereka masuk itu nanti kaget mereka melihat Sayyidina Ali yang menggantikan posisi tidurnya Rasulullah. Kaum Quraisy itu akhirnya marah ya karena kegagalan itu. Mereka mengajar Rasulullah dan Abu Bakar. Lalu Rasul dan Abu Bakar itu bersembunyi di Gua Sur. Jadi dikejar sama mereka. Kejar terus pokoknya. Akhirnya bersembunyi ya di dalam sebuah gua namanya Gua Sur. Atas pertolongan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar selamat dari pengajaran itu. Alhamdulillah ya bisa selamat ya atas pertolongan Allah. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai di Madinah. Penduduk Madinah menyambut Rasulullah dan Abu Bakar dengan gembira. Jadi kalau kita sholawatan itu mauludan ya itu ada Tola'al badru alaina. Nah itu penyambutan dari kaum yang ada di Madinah yang bisa disebut sebagai kaum Ansor. Kaum Muhajirin adalah orang yang pindah dari Mekah ke Madinah, sedangkan kaum Ansor adalah orang asli Madinah. Ya Rasulullah, tinggallah di dekat kami, kata setiap penduduk Madinah. Mereka semua ingin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di rumahnya. Jadi berebutan tuh mereka itu, ayo ke sini saling berebutan. Akhirnya Pak Rasul itu sangat bijak ya. Akhirnya membiarkan untanya sendiri yang berjalan. Jadi unta itu berhenti di mana? Ternyata unta itu berhenti di rumah Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Jadi untanya dibiarkan saja berjalan. Akhirnya unta tersebut memilih di rumah ke rumah Abu Ayyub. Rasulullah pun tinggal di rumah Abu Ayyub selama 1 bulan. Jadi Rasul tinggal di rumah Abu Ayyub itu selama 1 bulan. Kemudian para Rasul dan para sahabat membangun sebuah masjid selama 12 hari. Nah, masjid itulah yang dinamakan dengan Masjid Nabawi. Masjid pertama kali yang dibangun oleh Nabi di Madinah. Lalu Rasulullah SAW membangun rumah di samping Masjid Nabawi itu. Jadi rumahnya Rasul itu ada di samping masjid, teman-teman. Makanya bagi siapa yang rumahnya itu dekat dengan masjid atau di samping masjid itu berkah insyaallah ya. Seperti Rasulullah SAW dulu. Di Madinah, Rasulullah juga mendamaikan 2 suku asli Madinah yang selalu bertengkar. Nah, jadi kedua suku itu bernama suku Aus dan suku Khazraj. Jadi selalu bertengkar nih. Dengan adanya Nabi, alhamdulillah kedua suku itu sekarang rukun. Nah, jadi Rasulullah itu mempersaudarakan ya. Jadi kaum Muhajirin dan Ansor itu kan 2 kaum yang berbeda, tapi dengan sifat sikap Rasulullah yang bijak itu mereka bisa hidup dengan tentram dan damai. Kaum Muhajirin itu orang-orang muslimin yang hijrah ke Madinah, sedangkan kaum Ansor itu penduduk asli Madinah. Nah, demikianlah cerita tentang hijrahnya Nabi ke Madinah ya. Nanti akan ada buku selanjutnya dari Zid nih. Sekian dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.